10 orang, tanggal 22 10 orang. Pokoknya selama itu bertanyanya atau melakukan pendampingannya di jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, yang berwarna oranye ini, maka itu bebas antum mau nanya apa aja, tapi dibatasin untuk kuota pertanyaannya, untuk kuota yang bertanyanya dibatasin. Tuh. Terus selanjutnya tanggal 20 masih pendampingan, yang kedua, tanggal 21-nya libur, tanggal 22-nya masih pendampingan. Kenapa kok pendampingannya banyak banget nih? Kenapa banyak banget? Karena jujur aja dari yang kemarin, ladies class yang kemarin, itu banyak banget peserta yang bertanya ke pendamping. Akhirnya kita kasih waktu yang lebih panjang untuk sesi pendampingan ini. Kayak gitu. Karena banyak peserta yang curhat macam-macam, curhat masalah dirinya atau masalah yang dia sedang alami, seperti itu. Tentu pendampingnya akhwat semua ya, pendampingnya akhwat semua. Jadi tim kami yang ikhwan itu tidak berkomunikasi langsung dengan peserta, tidak. Ya kecuali sekarang nih, sekarang di kelas pendahuluan, kecuali sekarang. Nah, jadi untuk pendamping semuanya pure akhwat. Untuk moderator kelas nanti pun, kelas pas materi berlangsung itu semuanya akhwat. Jadi memang pas nanti kelas itu kita cuman nerima akhwat yang masuk ke dalam Zoom meeting. Makanya nanti di tata tertib nih, di tata tertib wajib untuk peserta untuk mengaktifkan videonya. Nanti saya akan kasih alasan. Sudah sampai tanggal 22. Nah, di tanggal 24 itu ada materi dari Vinka Andita. Dari Vinka Andita membahas tentang tema diriku dan dirinya dalam perspektif biologis. Nah, itu. Ini jam 9 pagi mulainya sampai jam 11. Oh ya, sebelum dilanjut, perlu antum ketahui, semua kelas yang kita lakukan itu akan ada streaming di YouTube. Jadi semua kelas yang kita lakukan itu akan ada streaming di YouTube-nya. Jadi antum bisa review kembali tuh, karena kan ada rekaman di YouTube-nya nih. Akan ada rekaman di YouTube. Nanti antum bisa ngulang lagi tuh. Kalau misalkan contoh di tanggal 17 ini kelasnya Kak Nadira, kayaknya antum harus ngulang 2 kali nih untuk di kelasnya Kak Nadira. Nah, antum bisa dengerin lagi di setelah kelas ini, rekamannya masih bisa didengar di YouTube kami, YouTube Khairon. Tentu linknya terbatas ya, linknya kami batasi untuk peserta saja, jadi nggak boleh disebarluaskan ke di luar peserta, nggak boleh disebarluaskan. Selain peserta yang nggak boleh mengakses link yang kami berikan. Sama, Kak Nadira itu akan ada streaming YouTube-nya juga. Terus di sesinya Kak Vinka itu ada streaming YouTube-nya juga. Ada streaming YouTube-nya juga. Semua kelas ada streaming YouTube-nya, kecuali, ini saya ingatkan, kecuali kelasnya Bu Eli Risman. Khusus kelasnya Bu Eli Risman, tidak ada streaming YouTube. Semua peserta wajib masuk ke dalam room Zoom. Jadi untuk kelasnya Bu Eli Risman, saya tekankan lagi, untuk kelasnya Bu Eli Risman nih tanggal 1 Mei, itu wajib semua peserta masuk ke dalam room Zoom. Kami tidak menyediakan streaming YouTube. Dan kami tidak menyediakan rekamannya juga. Jadi kalau misalkan antum nggak bisa ikut di kelasnya Bu Eli Risman tanggal 1, berarti antum udah nggak dapat materinya. Kayak gitu. Karena kita nggak memberikan akses rekamannya ke peserta. Seperti itu. Kenapa kok seketat ini kelasnya Bu Eli Risman? Karena memang ini request atau permintaan dari beliau, dari manajemen beliau, untuk agar kelasnya itu bisa lebih privasi, bisa lebih privat. Nah, jadi selain peserta nggak bisa akses materinya, dan materinya pun nggak bisa diulang. Jadi materinya nggak bisa diulang nih di kelasnya Bu Eli. Jadi kalau misalkan antum bisa hadir di hari itu, beruntung banget, dan saya menyarankan untuk mengosongkan waktunya di tanggal 1 ini untuk kelasnya Bu Eli, karena nggak bisa diulang untuk kelasnya Bu Eli. Seperti itu ya. Semua kelas itu ada streaming YouTube-nya kecuali kelasnya Bu Eli Risman. Nah, dari jam 9 sampai jam 11 udah selesai. Nggak ada ulangan, nggak ada rekaman di YouTube, seperti itu. Nah, balik lagi di tanggal 25 ini ada
materi yang ketiga, Kak Asrida Juliana. Temanya mendidik diri sebelum mendidik generasi. Nah, sama pagi juga, hari Ahad pagi ya, jam 9 sampai jam 11 pagi. Terus tanggal 26 sesi pendampingan lagi, tanggal 27 ada sesi pendampingan lagi, tanggal 28 libur, tanggal 29 sesi pendampingan yang terakhir. Jadi tanggal 29 itu sesi pendampingan yang terakhir. Itu. Nah, lalu tanggal 1 Mei-nya itu yang tadi sudah saya bilang, kelasnya Bu Eli, yang tidak ada streaming YouTube-nya, tidak ada rekamannya. Jadi semuanya masuk ke ruangan Zoom. Semua masuk ke ruangan Zoom. Terus yang terakhir ada kelasnya Kak Farah Konita. Jadi yang terakhir ini kelasnya Kak Farah Konita dengan tema berdamai dengan diri sebelum menjadi istri. Temanya. Oke, kelasnya Bu Eli ini temanya menjadi wanita pendidik yang penuh kasih sayang terhadap buah hati. Dan materi yang terakhir bersama Kak Farah Konita, temanya berdamai dengan diri sebelum menjadi istri. Itu ya teman-teman sekilas tentang timeline antum selama di ladies class. Terus tanggal 3 Mei-nya ini libur, tanggal 4 Mei libur, dan tanggal 6 Mei ini pembagian sertifikat dan benefit. Jadi sertifikat dibagikan tanggal 6 Mei, serta benefit-benefit lainnya, lalu tanggal 8 Mei-nya penutupan. Maksudnya apa sih benefit? Nih benefit tuh yang tertulis di poster ya. Nih include benefitnya nih. Ada e-sertifikat, ada booklet, ada pendampingan rutin yang sudah kalian terima di masa pembelajaran. Ada voucher juga, voucher wedding organizer kami. Jadi voucher WO kami, dapat voucher. Dan ada door prize. Untuk voucher, ini voucher berlaku untuk wilayah Jabodetabek. Vouchernya sebesar 500.000 yang bisa antum gunakan untuk potongan harga jika antum memakai jasa kami di pernikahan antum. Kayak misalkan contoh nih, di sini ada siapa ya? Saya sebutin deh namanya. Oh ini ada Mbak Eva Rahimah. Mbak Eva Rahimah ini mau nikah nanti bulan Syawal. Nah, Mbak Eva Rahimah ini kebetulan tinggalnya di Jabodetabek. Nah, Mbak Eva nanti bisa pakai voucher kami yang kami berikan sebagai benefit kepada peserta jika Mbak Eva memakai jasa pernikahan dari Khairon Wedding Planner. Seperti itu, vouchernya sebanyak 500.000. Ibaratnya ini potongan harga lah, bisa digunakan sebagai potongan harga dari paket pernikahan yang kami sediakan. Seperti itu, contohnya itu ya. Kenapa kok khusus Jabodetabek? Karena memang pernikahan yang baru bisa kami handle adalah di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek belum bisa kami handle. Terus bagaimana kalau misalkan ada peserta yang di luar Jabodetabek? Kalau misalkan ada peserta yang di luar Jabodetabek, mau pakai vouchernya, berarti antum nikahnya harus di Jabodetabek. Seperti itu. Antum nikahnya harus di Jabodetabek baru bisa digunakan vouchernya. Atau antum bisa kasih ke saudara antum atau ke kerabat antum atau ke teman antum yang tinggal di Jabodetabek. Misalkan antum punya teman, dia mau nikah nih, tinggal di Jabodetabek. Terus dia lagi nyari vendor-vendor WO untuk pernikahannya. Bisa tuh antum saranin, ini aja nih pakai Khairon. Untuk nikahan antum. Ini saya ada voucher 500.000 nih. Lu punya potongan jadinya, potongan harga. Nah, bisa seperti itu. Itu untuk yang di luar Jabodetabek ya. Mohon maaf, bukannya kami kenapa kok cuma di Jabodetabek? Karena memang kemampuan kami baru bisa di Jabodetabek, menghandle Jabodetabek. Ya doain aja. Semoga bisa nge-handle di tempat-tempat lain. Karena banyak juga yang request, ayo dong bisa dong di Jogja, ayo dong bisa dong di Jawa Tengah. Apalagi ada yang request di Sumatera. Waduh, ini butuh persiapan yang panjang. Itu untuk voucher. Lalu terakhir, benefit di door prize. Apa sih benefit door prize? Benefit door prize ini akan kita kasih atau akan kita berikan kepada peserta terbaik. Lalu bagaimana tolak ukurnya peserta terbaik itu? Peserta terbaik adalah peserta yang mengerjakan tugas dari kami.
Karena nanti setiap selesai kelas akan ada tugas yang kita kasih. Ini untuk mengasah apa ya? Apakah antum yang sebagai peserta mendengarkan materi seperti itu atau tidak? Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah resum. Jadi catatan selama pembelajaran. Yang nantinya catatan itu akan dipublikasikan di Instagram antum. Di Instagram antum. Sebagai contoh deh. Sebagai contoh ya, saya kasih contoh dulu. Saya mau buka Instagramnya Khairon dulu nih. Ini ada contoh-contoh peserta yang mengerjakan tugas. Bentar. Instagram. Nah nih. Saya share screen lagi ya. Nah ini ada contoh peserta terbaik. Ini nama-nama peserta terbaik dari ladies class yang pertama. Ini kelihatan kan ya gambarnya ya, kelihatan ya. Ini untuk peserta yang terbaik. Ada 7 orang peserta terbaik. Syaratnya apa? Mereka yang mengerjakan tugas. Nih beberapa contoh tugas yang dibuat oleh peserta. Contoh tugasnya adalah nih ya, contoh ya. Ini ada dari siapa nih? Azkiazi, ini salah satu pemenangnya nih. Jadi dia bikin resume dari materinya Umu Balkis. Jadi Azkia ini bikin resume dari materinya Umu Balkis. Ya, antum bisa ngedesain sendiri, antum bisa desain sendiri. Ya, ini ada contoh-contohnya lah yang ngetek di kita. Jadi setiap selesai kelas, peserta dipersilakan untuk memberikan atau mengerjakan tugasnya berupa resume, nanti di tag ke Instagram Khairon Wedding Planner, Khairon Planner, @khairon.planner. Contohnya, ada lagi nih contohnya nih. Nih contohnya, mau Balkis juga. Ya macam-macam lah, sekreatif antum untuk bikin resumenya. Semua yang bikin resume yang terbaik pasti akan kami apresiasi dengan door prize. Akan ada hadiahnya lah. Hadiahnya apa? Pokoknya hadiahnya spesial. Ini banyak banget nih. Ini kalau misalnya antum lihat Instagramnya Khairon, yang di fitur tag-nya, ini isinya tugas-tugas semua nih. Tugas-tugas mereka memberikan resume. Ini tugas-tugas semua nih. Kalau misalkan nggak bisa desain, nggak bisa desain gimana caranya? Bisa juga dengan tulisan antum yang antum publikasikan. Ini contoh nih, peserta yang nggak bisa desain tapi dia pengennya langsung foto tulisannya aja, foto tulisan dia aja ke menjadi tugas gitu. Ini bisa juga kayak gitu. Nah itu contoh-contoh tugas yang bisa antum kerjakan nanti di setiap akhir kelas. Baik lagi. Jadi untuk timeline kita, timeline selama belajar kurang lebih seperti itu ya. Jadi sampai tanggal 8 Mei yaitu penutupan, kita akan ditutup dengan pembagian sertifikat dan benefit. Pembagian sertifikat dan benefit. Nanti itu. Ini nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, bisa nanti di akhir ya. Terakhir, mungkin saya akan menjelaskan terkait tata tertib yang sudah kami buat. Tata tertibnya belum kita kasih di grup. Nanti akan kita kasih di grup setelah penjelasan dari saya. Nah ini, adab-adab dan informasi pembelajaran ladies class yang kedua. Ini sudah ada tata tertib yang kami buat. Yang pertama, tentu jadikan niat teman-teman semua belajar di sini semata-mata untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, jangan ada niat lain. Kenapa? Biar ilmu yang nanti antum dapat itu menjadi berkah. Seperti itu. Terus yang kedua, dilarang berkata kotor, kasar, modus dan sebagainya
Jadi kayak misalkan obrolan di grup WhatsApp, nanti akan ada sesi untuk ngobrol-ngobrol di grup. Nggak boleh tuh berkata kotor atau kasar. Ya tentu kayaknya kalau akhwat mah nggak ada ya yang berkata kotor, kasar, atau modus apalagi. Modus kan biasanya kalau grupnya itu dicampur. Ini kan enggak. Grupnya akhwat semua. Terus untuk yang ketiga, poin ketiga, insya Allah ketika pembelajaran, kelas akan dimulai jam 9 sampai jam 11, tentatif. Ini selain kelasnya Kak Nadira ya, selain kelasnya Kak Nadira. Semua kelasnya jam 9 sampai jam 11, selain kelasnya Kak Nadira, yaitu jam setengah 9 malam sampai jam 10. Terus yang keempat, materi disampaikan melalui Zoom. Semua materi disampaikan melalui Zoom. Dilarang menyebarkan materi ataupun merekam. Screenshot juga tidak diizinkan, kecuali dengan izin dari tim kami, tim Khoiron. Seperti itu. Jadi untuk materi disampaikannya melalui Zoom, dan kapasitas Zoom-nya yang kami sediakan itu setiap kelasnya sekitar 300 partisipan. Nanti jika ada teman-teman yang ketika masuk kelas ternyata sudah penuh, itu bisa menyimak lewat streaming YouTube. Bisa menyimak lewat streaming YouTube. Gitu. Jadi untuk Zoom-nya kapasitasnya 300. Seperti yang sekarang nih. Yang sekarang ini kapasitasnya 300. Seperti itu. Nah, terus dilarang menyebarkan materi atau merekam. Poin kelima, oh ya, baik lagi ke poin 4, kan tadi kapasitasnya 300, kecuali materinya Bu Eli. Kecuali materinya Bu Eli. Khusus untuk materinya Bu Eli, kita sediakan Zoom webinar. Jadi khusus untuk materinya Bu Eli ini, Zoom-nya beda, bukan Zoom meeting seperti yang kita gunakan sekarang, bukan. Tapi Zoom-nya Zoom webinar, yang kapasitasnya 1000. Kapasitasnya 1000. Jadi semua peserta kan karena memang diwajibkan untuk ikut lewat Zoom, jadinya ya mereka nyimaknya semuanya lewat Zoom. Semuanya 1000 partisipan kapasitasnya. Kalau kelas-kelas yang biasa partisipannya cuma 300. Terus yang kelima, selalu menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu dimanapun berada. Jangan sampai antum ketika menyimak materi, antum lagi tiduran, antum lagi tidak menutup aurat. Tentu adab-adab dalam bermajelis ilmunya tetap harus dijaga agar keberkahan antum bisa didapat seperti itu. Yang keenam, menghormati pemateri dan berlaku baik pada sesama peserta maupun tim Khoiron, termasuk kepada pendamping ya. Jadi bagi antum yang mendapatkan pendamping nanti, dimohonkan untuk bertanyanya ada adabnya, jangan karena ada beberapa peserta yang di kelas sebelumnya bertanyanya itu bisa dibilang tidak beradab lah, tidak beradab. Contoh pertanyaan tidak beradab adalah misalkan bertanyanya tengah malam, misalkan ya, bertanya kepada pendampingnya tengah malam, terus bertanya kepada pendampingnya itu nyepam. Tahu ya nyepam ya? Nyepam tuh ngechat berkali-kali, kalau misalkan pendampingnya belum balas, dichat-chat lagi. Seperti itu. Jadi harap dimaklumin kalau misalkan pendampingnya belum balas, barangkali memang pendampingnya sedang ada urusan. Seperti itu. Terus misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan pendamping. Karena ada tuh di kelas yang kemarin, peserta yang bertanyanya itu seolah-olah seperti merendahkan pendamping. Nah itu nggak boleh. Jadi selalu dijagalah, dihormatilah pendamping-pendamping yang antum dapat. Merendahkan pendamping itu maksudnya, misalkan contoh, ada yang bertanya kepada pendamping, dia kurang puas dengan jawaban dari pendamping, contohnya, atau pertanyaannya itu belum dibalas-balas, akhirnya dia nyepam. Nah itu dihindari ya teman-teman. Yang ketujuh, ketika kelas dimulai dan materi sedang disampaikan, peserta membaca, mendengarkan materi yang sudah disampaikan, dan mencatat poin-poin penting yang bermanfaat dalam ilmu tersebut. Jadi peserta diharapkan menyimak serta mencatat poin-poinnya. Karena ini juga berguna nanti untuk tugas yang nanti akan diberikan, yaitu resume. Yang kedelapan, tidak menjadikan grup WhatsApp ini sebagai wasilah untuk bermaksiat pada Allah. Yang sembilan, kami selaku panitia, selaku tim, berlepas diri dari hal-hal yang kalian perbincangkan atau yang dilakukan di belakang kami. Jika ada
keluh kesah, silakan hubungi admin. Jadi kalau misalkan teman-teman ada keluhan gitu, jangan diomongin di luar atau di belakang kami, tapi sampaikan aja kepada kami. Bisa lewat admin, sampaikan. Misalkan contoh, Min, kok ini pendamping yang ini lama balesnya ya? Tolong sampaikan dong, Min. Contoh kayak gitu. Atau ada yang mau nanya juga, Min, tolong dong kalau misalkan lagi belajar itu ada suara-suara yang keluar, suara-suara peserta yang keluar, tolong ditertibin dong. Nah, bisa juga kayak gitu. Pokoknya keluhan-keluhan kalian selama belajar bisa disampaikan lewat admin. Jadi nggak perlu teman-teman untuk membincangkan di luar kelas atau di belakang kami. Jadi sampaikan aja ke kami langsung. Yang ke-10, peserta dilarang mengirim, memposting informasi apapun ke dalam grup WhatsApp yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran kelas. Kayak misalkan contoh BCA atau jualan. Nah itu selama pembelajaran, selama rangkaian kelas berlangsung dilarang untuk mengirimkan hal-hal tersebut. Jadi nggak boleh antum ngirim BCA, misalkan BCA event lain dikirim ke grup WhatsApp, itu nggak boleh. Atau misalkan jualan antum, nah itu nggak boleh juga dikirim ke grup WhatsApp. Seperti itu. Akan ada waktunya selama kelas berlangsung atau selama rangkaian kelas berlangsung, antum harus tertib lah. Yang 11, akan ada poin khusus bagi peserta yang mengerjakan tugas resume dari setiap kajian yang diadakan. Ini ya tugas ya. Jadi bagi teman-teman yang ngerjain tugas akan ada reward, akan ada apresiasi dari kami. 5 peserta terbaik. Ini afwan, ini bukan 5 ya. Ini bisa tergantung nanti peserta terbaiknya itu ada berapa. Minimal 5 lah, minimal 5. Akan mendapatkan bingkisan terbaik dari kami di penutupan kelas. Ingat tuh, ada akan mendapatkan bingkisan. Seperti itu. Terus grup ini hanya akan aktif selama pembelajaran dari tanggal 17 April dari materinya Kanadira sampai tanggal 2 Mei. Setelah berakhir kelas, maka grup akan kami nonaktifkan. Namun teman-teman masih bisa mempelajari materi yang ada karena grup tidak dihapus. Jadi kami sarankan agar memaksimalkan waktu pembelajaran ini agar dimaksimalkan untuk berdiskusi dan bertanya-tanya tentang segala hal yang terkait dalam materi yang kita bahas. Seperti itu. Adapun terkait adab-adab dan info-info yang belum tercantum dalam poin di atas, maka akan kami musyawarahkan jika ada kekurangan atau kondisi tertentu dalam kelas yang berlangsung. Wafakumullah. Itu untuk adab-adab atau tata tertib selama rangkaian kelas berlangsung. Nah, terus selanjutnya ini ada tata tertib di dalam Zoom. Terakhir ya nih ya, terakhir dari saya akan ada tata tertib dalam Zoom. Yang pertama, menempatkan diri di ruang pribadi atau ruangan yang tidak dilalui banyak orang. Kondusif lah intinya. Kenapa nih? Ini ada di poin pertama. Karena ada di kelas yang kemarin. Jadi di kelas yang kemarin, di tata tertib di dalam Zoom, menempatkan diri di ruang pribadi atau ruangan yang tidak dilalui banyak orang. Jadi ada peserta yang memang pesertanya ini mungkin karena nggak tahu ya, jadi dia sedang menyimak materi, terus di belakangnya ada bapaknya lagi telanjang dada. Jadi ada bapaknya lagi telanjang dada, maksudnya lagi lewat aja gitu, namanya di rumah gitu ya, namanya di rumah, jadi ada bapaknya lewat, lagi telanjang dada. Nah, diharapkan bagi teman-teman semua, dikondisikan lah ruangan Zoom-nya untuk tidak dilalui banyak orang. Atau di belakangnya tuh tembok kalau bisa, jangan di belakangnya tuh jalan. Kayak gitu. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Intinya kondusif. Lalu yang kedua, ketika kajian berlangsung diharapkan mikrofonnya itu di-mute. Jadi semua peserta mikrofonnya di-mute dan di-unmute-nya itu ketika sesi tanya jawab. Jadi kalau misalkan pas sesi tanya jawab baru silakan di-unmute. Terus poin yang ketiganya, hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Poin keempatnya, peserta ladis kelas wajib memakai pakaian syar'i menutup aurat. Jadi wajib bagi teman-teman untuk menutup aurat. Kalau misalkan ada teman-teman di sini yang belum memakai hijab, diharapkan khusus untuk di kelas ketika kelas berlangsung itu dipakai hijabnya gitu. Dipakai hijabnya. Terus yang kelima, peserta wajib untuk menyalakan video jika sudah mematuhi petunjuk nomor 4. Dengan segala pertimbangan, jika tidak menyalakan video, maka akan kami kick langsung, kecuali sudah izin ke panitia karena uzur syar'i. Nah ini, jadi peserta nanti ketika di Zoom, itu wajib untuk menyalakan videonya.
Kalau misalkan ada peserta yang tidak menyalakan video, maka akan kami kick. Jadi mereka silakan menyimaknya lewat YouTube aja. Kalau misalkan antum nyimak lewat YouTube, bebas deh antum nggak pakai video atau enggak, karena kan kalau di YouTube antum hanya lihat videonya aja ya. Nah, khusus yang ada di ruangan Zoom itu wajib semuanya mengaktifkan videonya. Wajib semuanya untuk mengaktifkan videonya. Kenapa kok wajib untuk mengaktifkan video? Karena kami menghindari ada penyusup-penyusup nih. Khawatirnya ada ikhwan yang ikut, ya kan? Kan kita nggak mau, misalkan di kelas kita nih, kelas ladies class, khusus wanita, khusus akhwat, khusus muslimah, tapi ada laki-laki yang ikut. Misalkan contoh ada ya nauzubillah ya, semoga aja enggak ada peserta yang nyebarin link Zoom-nya, link Zoom kelas ke teman-temannya, akhirnya ada cowok yang ikut, ada laki-laki yang ikut. Nah, itu kami tidak menginginkan. Makanya semua peserta wajib untuk mengaktifkan videonya ketika kelas berlangsung. Kalau nggak mau aktif videonya, kayak misalkan contoh uzur lagi di jalan atau lagi ada tugas yang lain, silakan antum menyimaknya lewat streaming di YouTube aja. Kayak gitu. Terus yang keenam, tidak berkata kasar saat interupsi atau berbicara, bertanya kepada pemateri. Terus yang ketujuh, melaporkan jika ada kendala saat acara berlangsung. Ya, antum bisa laporin ke admin yang ada di dalam grup seperti itu. Jadi kasih tahu aja. Terus yang kesembilan, diharapkan untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan pemateri. Yang ke-10 yang terakhir, dilarang mengajukan pertanyaan kepada pemateri sebelum sesi bertanya dimulai. Jadi kalau misalkan sesi bertanyanya belum dimulai, diharapkan ya jangan nanya dulu. Nanti nanyanya kalau misalkan udah dibuka sesi pertanyaannya. Jika ada poin-poin yang belum disampaikan dalam tata tertib ini, maka akan kami diskusikan kembali, sama seperti di atas. Dan jika ada yang melanggar, maka akan kami segera beri sanksi. Kalau misalnya ada yang melanggar nih, kayak misalkan dia melanggar poin ke-6, dia berkata kasar kepada pemateri, akan ada sanksinya. Atau sanksi paling maksimalnya adalah dikeluarkan dari ladies class. Itu teman-teman, sekian dari saya terkait pendahuluan sebelum antum mengikuti ladies class. Diharapkan antum paham ya dan mengerti apa-apa yang tadi saya sampaikan. Jika memang ada yang belum dipahami, silakan saya buka sesi pertanyaan mungkin 10 menit ke depan lah. Saya akan buka sesi pertanyaan. Tafadhol jika ada yang ingin bertanya. Saya serahkan dulu silakan. ya moderator. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, oh ya ini dan disclaimer dulu ya bagi teman-teman semua. Memang ada beberapa kendala pada hari ini, jadi memang streaming YouTube-nya tidak bisa dilaksanakan. Tapi kan karena ada rekaman, nanti insya Allah akan kami bagi ke teman-teman ke masing-masing grup ya, seperti itu. Dan sebenarnya penjelasannya Kak Irfan juga sebenarnya bisa teman-teman pahami seksama melalui PDF yang sudah kita bagi. Oh, kok suaranya mati? Fahim? Suaranya mati atau? Ya suaranya tadi mati. Tes. Ya, airplane mode kepencet. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan kelas, silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke, silakan. Sudah ada 2. Oke, 3 dulu ya. Iya, Kepada Mbak Aufa Said dulu, silakan langsung. Aktifkan saja videonya atau aktifkan audionya dan langsung bertanya kepada Mbak Aufa Said. Udah bisa belum? Aktifin audionya udah bisa belum? Belum bisa ya? Sebentar. Kayaknya belum di-on-in nih audionya.
Mungkin host bisa dibantu host untuk teman-teman bisa mengaktifkan audio. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, tadi saya masuknya agak terlambat, jadi mungkin ada kurang infonya. Untuk pendamping itu, apakah semua peserta bakal dapat pendamping dan jadinya bakal dapat kelas masing-masing atau bagaimana? Terima Oh kasih. iya. Oke, makasih banyak Mbak Ufa Said. Jadi untuk masing-masing peserta pasti akan mendapatkan pendamping. Karena kan di grup itu, di grup WhatsApp ya, yang antum sudah masuk ke dalam grupnya, ada sekitar 180 peserta. Nah, nanti setiap grupnya ada 2 pendamping. Nah, jadi antum bisa bertanya atau bisa konsultasi, bukan konsultasi sih, ibaratnya ingin bertanya-tanya, entah itu curhat atau sebagainya, kepada pendamping yang sudah nanti ditentukan. Untuk nama-namanya, sebentar. Tadi nama-namanya belum saya kirim ya? Oh iya, belum. Saya kirim dulu deh nih. Jadi untuk nama-nama pendampingnya, teman-teman bisa lihat nanti kasih juga sih dikenalin juga kok nanti di dalam grup. Jadi nama-nama pendampingnya ini grup 1 sampai grup 6. Jadi semuanya bisa bertanya kepada pendamping sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Jadwalnya nanti ada. Jadwalnya nanti bakal dikirim juga kok ke antum. Seperti itu, Mbak Aufa Said. Cukup jelas nggak? Jelas ya? Oke. Ini bisa lanjut ke yang lain? Sebentar. Ke Cindy Dewi dulu deh. Cindy Dewi. Silakan Mbak Cindy Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau materi dari pemateri itu dikirim ke kita juga atau enggak? Atau kita hanya bisa melihat materinya saat materi berlangsung terus bikin resume, atau setelah materi selesai materinya bisa dikirimkan ke kita? Oh iya, Terima kasih. Iya, makasih banyak Mbak Cindy. Jadi materinya sesuai dengan jadwal ya. Sesuai dengan jadwal. Jadi kayak misalkan contoh materinya Kak Nadira kan tanggal 17 besok. Nanti link Zoom-nya akan dikasih ke dalam grup. Link Zoom-nya akan diberikan di dalam grup. Link streaming juga akan diberikan dalam grup. Jadi peserta bisa mengakses link tersebut untuk menyimak materi. Terus bagaimana kalau misalkan ada peserta yang berhalangan? Ada yang peserta yang berhalangan. Nanti akan kami berikan, karena ini kan streaming di YouTube nih, untuk kelasnya Kak Nadira, ada streaming YouTube-nya. Jadi bisa diakses tuh streaming YouTube-nya setelah kelas berlangsung pun, setelah kelas selesai itu maksudnya, teman-teman masih bisa mengakses materinya lewat link YouTube yang sudah kami kasih itu. Kayak gitu. Cuman kami batasi ya. Kami batasi untuk pengaksesan link YouTube. Jadi kayak misalkan contoh nih di tanggal 17 kelasnya Kak Nadira. Kan di sini ada link Zoom, ada link YouTube juga. Peserta ada yang masuk lewat Zoom, ada yang masuk lewat YouTube juga. Nanti bagi peserta yang ketinggalan materinya bisa mengakses link YouTube-nya karena itu udah terekam di situ. Sudah terekam di situ. Dan batas untuk mengaksesnya adalah tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. Jadi setelah tanggal 6 Mei, linknya akan kami tutup. Linknya akan kami tutup. Jadi peserta nggak bisa mengakses lagi setelah tanggal 6 Mei. Seperti itu. Nah, kecuali, tadi kan saya kan bilang ada streaming YouTube ya, kecuali materinya Bu Eli ya. Seperti yang tadi saya udah bilang. Kecuali materinya Bu Eli. Untuk Bu Eli ini nggak ada streaming YouTube, nggak ada rekaman juga. Jadi kalau misalnya antum nggak bisa ikut di jam tersebut, di tanggal tersebut, berarti ya udah dimohonkan untuk legowo aja karena nggak ada rekamannya. Seperti itu. Itu Mbak Cindy. Cukup jelas ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang lainnya dari Mbak Ilma Riani. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya. Pertama, tadi saya sempat keluar karena jaringan, terus baru masuk lagi. Takutnya saya ketinggalan. Kita tahu kita grup 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya itu dari mana? Terus kalau yang kedua, mau nanya,
Oh iya, yang resumenya itu boleh bentuknya caption. Jadi fotonya misalnya foto kita gitu. Terus kita nulisnya tuh di caption gitu. Oh iya. Oke, makasih banyak Mbak Ilma tadi. Kalau ditanya tadi grupnya ya, tahu grupnya dari mana? Kan antum udah masuk ke dalam grup ya. Sini saya nggak masuk grupnya soalnya, jadi saya nggak bisa ngasih contoh. Kan antum sudah masuk ke dalam grup ladies class. Nanti kan nama grupnya kan tuh udah ada tuh. Antum grup berapa tuh di nama grupnya? Misalnya ada yang masuk grup 1, grup 2, grup 3 sampai grup 6. Nah, nanti untuk grup 1 pendampingnya ini nih. Kak Asrida sama Kak Nakia. Grup 2 Arin sama Rizka Nanda dan seterusnya. Jadi untuk tahu grup berapanya, ya antum bisa lihat di WhatsApp antum. Antum udah masuk ke dalam grup belum? Kalau misalnya antum sudah masuk ke dalam grup, berarti ya itu grup antum. Tinggal dilihat aja antum masuk ke dalam grup berapa. Seperti itu. Kita sih masukinnya lewat abjad ya. Kita masukin ke dalam grupnya lewat abjad. Jadi ya otomatis yang namanya nama awalannya dari A pasti grup pertama lah. Simpelnya kayak gitu. Nama awalannya dari Y atau Z, ya grup terakhir, grup 6. Simpelnya seperti itu. Jadi antum lihat aja tuh di grup, di HP antum, di grup WhatsApp, antum masuk ke dalam grup berapa. Atau kalau masih bingung juga nih, saya grup berapa nih, tanya aja admin ya. Tanya aja admin. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait, tadi yang kedua terkait apa ya? Oh iya, untuk caption. Untuk caption, tugas, boleh aja kalau misalkan antum mau memberikan tugasnya lewat caption, bebas. Intinya antum ngerjain tugas lah. Seperti itu. Yang paling banyak ngerjain tugas, paling menarik, akan ada hadiahnya dari kami, insya Allah. Itu ya, jelas ya Mbak Ilma ya. Lanjut ke yang resen nih. Ini saya selesaiin dulu yang di resen dulu kali ya. Yang resen mungkin langsung aja Mbak Pristi ID. Fadol. Oke, kedengeran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang terkait materi itu, satu materinya itu satu PPT ya berarti. Lalu, Iya, betul. lalu yang Ya, lanjut. misal mau izin ya, itu langsung di-kick gitu? Atau bagaimana? Mau izin ke belakang gitu? Oh iya ya. Oke, yang pertama dulu ya. Oh ya, ini tadi untuk pertanyaan yang Mbak Sini tadi ya. Maksudnya itu materinya berupa PPT atau file-file dikasih ke kita juga? Dikasih. Untuk materi PPT-nya dikasih. Kecuali materinya Bu Eli. Nah, jadi insya Allah untuk materi PPT-nya insya Allah dikasih jika diizinkan oleh pemateri ya. Nah, seperti itu. Tapi dikasih bukan berarti untuk disebarkan. Teman-teman nggak boleh nyebarin. Dikasih ya buat konsumsi antum aja. Ya kecuali nanti kalau misalkan antum sudah nikah, bisa dikasih ke calon suami antum. Seperti itu. Ya, jadi maksudnya seperti itu ya pertanyaannya ya, untuk materi yang tadi pertanyaan yang tadi. Terus untuk yang pertanyaan Mbak Pristi terkait apa tadi? Afwan saya lupa. Mbak Pristi bisa diulang nggak pertanyaannya? Perizinan. Oh ya, untuk perizinan boleh aja kalau misalnya antum izin ke belakang nggak apa-apa, tapi tentu habis itu ya harus diaktifkan videonya. Jadi jangan mentang-mentang diizin ke belakang terus videonya dinonaktifin terus gitu. Jika misalkan memang videonya mau dinonaktifin terus, nanti akan kami kick dari ruangan Zoom meeting. Jadi biar antum biar teman-teman nyimaknya lewat streaming YouTube aja. Jadi mohon maaf ya, bukan berarti kami kok kayak gitu banget. Bukan, tapi justru kami menghindari adanya penyusup. Kayak misalkan contoh ada ikhwan lain yang masuk, ada orang lain yang masuk, bukan peserta. Apalagi ikhwan yang masuk. Kayak gitu, karena kan ini kan kelasnya khusus akhwat. Jadi diharapkan yang masuk ke dalam ruangan Zoom meeting itu adalah ya akhwat juga. Seperti itu. Udah ya? Jadi itu ya untuk Mbak Pristi. Tadi untuk materinya
ada PPT-nya semuanya, dan PPT-nya insya Allah akan dibagikan ke peserta juga, kecuali materinya Bu Eli. Oke, sekarang silakan Mbak Ratih yang ingin bertanya, silakan. Ratih, silakan diaktifkan audionya dan videonya. Mbak Ratih mau nanya nggak nih? Oke, kayaknya nggak mau nanya ya. Karena memang waktunya sudah mau habis juga, sudah mau selesai juga. Saya bacain deh pertanyaan terakhir lewat chat ya. Saya bacain pertanyaan terakhir lewat chat. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya lagi bisa lewat grup WhatsApp. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana ketika sedang ta'aruf itu bisa dikatakan berhasil sampai pernikahan? Mungkin dia nanya ke yang tadi di awal kali yang saya sampaikan. Bagaimana ketika sedang ta'aruf itu bisa dikatakan berhasil sampai pernikahan? Ya kalau misalkan dikatakan berhasil ya kalau misalkan ta'arufnya itu bisa sampai pernikahan. Ini maksudnya nanya atau menjelasin ya? Ya kalau misalkan ta'arufnya berhasil itu sampai ke pernikahan. Kalau misalkan ta'arufnya nggak berhasil berarti dia tidak sampai pernikahan. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Banyak banget pertanyaannya lewat kolom chatnya. Bagi pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti pertanyaannya lewat grup WhatsApp aja, insya Allah akan dijawab oleh pendamping atau oleh admin, seperti itu. Karena memang ini sudah larut juga, dan kasihan teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur. Sekarang udah jam 12 berarti, seperti itu. Jadi kasihan lah. Itu aja, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Irfan atas pemaparannya terkait dengan tata tertib dan segala hal yang berkaitan dengan kelas dan khairon planner. Teman-teman juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin memang belum bisa kami jawab, tapi nanti insya Allah akan seiring berjalannya waktu teman-teman bisa tahu. Untuk YouTube insya Allah karena kita setting privat, jadi hanya orang-orang yang dapat link saja yang bisa mengakses YouTube itu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir gitu. Ya. Tapi ala kulli hal kita juga berusaha semaksimal mungkin agar kelas ini berjalan dengan baik. Baik, seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah ada rekaman juga yang nanti akan kami berikan kepada teman-teman melalui pendamping atau admin nanti yang akan memberikan. Kurang lebih mohon maaf, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.